Itulah sebabnya guna mengetahui betul bagaimana kesiapan daripada anak tersebut untuk melangsungkan pernikahan, maka apabila kedua calon sama-sama anak, maka permohonannya dapat diajukan di pengadilan yang sama. Ini sengaja dimasukkan dalam perma, meskipun dalam hukum acara permohonan harus diajukan di tempat tinggal pemohon. Namun terkait dengan hal ini, Perma 5/2019 melakukan suatu terobosan bahwa permohonan boleh diajukan di satu tempat apabila kedua anak yang akan melangsungkan perkawinan masih sama-sama berada di bawah usia perkawinan. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan hakim melihat atau menanyakan sejauh mana kesiapan dari calon pengantin atau calon mempelai tersebut. Hal tersebut sangat perlu karena kesiapan calon pengantin atau calon mempelai ini sangat menentukan guna mengetahui apakah anak tersebut sudah siap secara psikis, sudah siap secara fisik, dan apakah anak tersebut mengetahui dampak perkawinan yang dilakukan dengan usia masih di bawah umur. Ini perlu agar hak-hak daripada anak jangan sampai dengan perkawinan mereka itu merampas hak anak. Kenapa dikatakan merampas hak anak? Dengan perkawinan, kemungkinan besar anak akan tertutup haknya untuk memperoleh pendidikan, akan tertutup haknya dengan dunianya sebagai anak, akan tertutup hak kebebasannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah sebabnya pada saat pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, hakim harus memastikan dan menanyakan bagaimana psikologis anak, bagaimana kondisi anak, bagaimana kesiapan anak, apakah memang reproduksi anak sudah mampu untuk melakukan perkawinan berdasarkan keterangan ahli, sehingga ini bisa kita pastikan bahwa kesehatan anak dengan melangsungkannya perkawinan nantinya tidak akan terganggu sehingga hak-hak anak sebagaimana yang diharapkan bisa tercapai. Jadi terkait Perma 5 ini memang sangat-sangat diperlukan agar supaya rekan-rekan hakim di daerah nantinya tidak serta-merta setiap permohonan dispensasi kawin harus dikabulkan. Jadi ada beberapa hal yang harus dipedomani agar hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin betul-betul bisa mempertimbangkan dengan matang apakah permohonan anak tersebut betul-betul murni berdasarkan kehendak anak atau betul-betul anak memang sudah siap baik secara psikis maupun secara fisik dan mengetahui dampak dari perkawinan yang akan dilakukannya. Jadi alasan hakim dalam hal mengabulkan perkawinan ini harus betul-betul mempertimbangkan segala aspek, bukan hanya dari aspek psikis, tapi juga aspek ekonomi, aspek pendidikan anak, dan segala aspek yang harus dimiliki oleh anak agar anak tersebut dengan perkawinan bukan terampas haknya, akan tetapi anak tetap dapat mendapatkan hak-haknya meskipun nantinya sudah melaksanakan perkawinan. Dalam Perma 5/2019 juga diatur, di mana hakim harus menanyakan kepada kedua orang tua calon mempelai terkait dengan kesiapan mereka. Bagaimana kesiapan mereka dalam hal menunjang ekonomi anak apabila ternyata anak tersebut belum memiliki pekerjaan. Sejauh mana tanggung jawab orang tua?
Sejauh mana tanggung jawab orang tua kedua calon mempelai apabila kedua-duanya anak? Itulah sebabnya hal ini perlu betul ditanyakan dan perlu menjadi perhatian rekan-rekan hakim semuanya dalam hal menangani permohonan dispensasi kawin. Dalam Perma Dispensasi 5/2019 ini memang sudah banyak diatur dan bahkan rekan-rekan bisa membaca karena Perma ini tidak terlalu banyak pasalnya, hanya ada 21 pasal, sehingga di sana bagaimana sistem penanganannya, bagaimana tata caranya, bagaimana syarat-syaratnya. Perma 5 sudah memberikan pedoman bagi rekan-rekan semua dalam hal adanya permohonan dispensasi kawin. Jangan sampai nantinya ada rekan-rekan yang melarang pendamping untuk masuk mendampingi anak karena merasa bahwa anak tersebut sudah ada orang tuanya. Hal ini rekan-rekan harus perhatikan betul karena kemungkinan permohonan dispensasi kawin tersebut tidak dikehendaki oleh anak. Sehingga anak justru tidak leluasa apabila orang tuanya yang mendampingi. Kemungkinan anak tersebut memerlukan pendamping yang dia merasa nyaman memberikan keterangan apa sih sebenarnya yang dia kehendaki, apa sih sebenarnya yang dia maksud. Karena bisa saja seorang anak, karena dunia anak bergaul mungkin yang mereka belum pertimbangkan dampak dari pergaulannya, akan tetapi belum tentu pergaulan yang dia lakukan ini mereka berpikir untuk melangsungkan perkawinan. Ini yang harus kita sama-sama perhatikan, jangan sampai hanya karena ego orang tua, karena hanya maksud orang tua untuk menutupi malu mereka, sehingga mereka mengajukan perkawinan, hal tersebut tidak menjadi maksud dan tujuan dari anak yang bersangkutan. Jadi, hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus betul-betul menggali apa alasan yang diajukan oleh pemohon. Karena alasan-alasan inilah yang akan nantinya menjadi patokan bagi kita bahwa apakah permohonannya patut dikabulkan atau tidak. Dengan mengidentifikasi permasalahan alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon, maka hakim dapat melihat bukti apa sih yang diperlukan di sini. Saksi mana sih yang perlu kita periksa? Seandainya seorang anak dalam permohonannya ternyata mengajukan permohonan dispensasi karena alasan adanya kondisi-kondisi tertentu. Meskipun mohon maaf, kondisi khusus ini yang paling utama adalah kondisi karena anak tersebut mengalami keterbelakangan atau mengalami kebutuhan khusus yang sering kita sebut dengan disabilitas. Akan tetapi dalam permohonan dispensasi kawin, kondisi-kondisi khusus ini bukan hanya karena anak tersebut adalah merupakan disabilitas. Ada kondisi-kondisi tertentu di mana permohonan perkawinan diajukan karena keadaan mendesak. Dari sekian permohonan dispensasi kawin, yang paling banyak mengajukan karena alasan kebutuhan mendesak, yaitu karena terjadinya kehamilan. Rekan-rekan jangan langsung percaya dengan adanya permohonan seperti ini. Maka seharusnya mintalah keterangan dari ahli, mintalah hasil lab sebagai bukti bahwa anak betul-betul memang dalam kondisi hamil. Mohon maaf, meskipun dalam kondisi hamil, belum tentu anak tersebut rela atau mau dinikahkan. Belum tentu. Karena bisa saja mereka mengalami kehamilan. Karena hal tersebut anak belum sampai pikirannya ke sana, belum memperhitungkan dampak dari perbuatannya, bahwa apabila melakukan hubungan seperti ini akan terjadi kehamilan dan sebagainya.
Itulah sebabnya perlu betul-betul menanyakan bagaimana kita mendalami situasi daripada anak tersebut sehingga kita bisa mengetahui bahwa perkawinan atau permohonan dispensasi yang diajukan ke pengadilan memang dikehendaki oleh anak tersebut. Bukan karena ego orang tua, atau karena menutup aib orang tua, atau karena kondisi sosial, kondisi ekonomi yang memaksa anak terpaksa harus kawin. Ini yang harus kita pertimbangkan betul agar supaya dalam memberikan atau mengabulkan dispensasi kawin terhadap anak, betul-betul tujuannya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Apakah memang dengan menikah anak tersebut dengan memberikan izin nikah, anak tersebut akan lebih baik, anak tersebut sudah memahami bagaimana tingkat reproduksi mereka, bagaimana kesiapan mereka dalam rumah tangga, bagaimana dampaknya nantinya, apakah mereka masih bisa melanjutkan pendidikan dan sebagainya dan sebagainya. Hal tersebut perlu kita pertimbangkan bersama agar supaya rekan-rekan semuanya dalam menangani permohonan dispensasi kawin tidak begitu mudahnya mengabulkan permohonan tanpa mempertimbangkan aspek terbaik bagi anak. Untuk mempertimbangkan aspek terbaik bagi anak harus digali dari segala aspek. Aspek psikis, aspek fisik, aspek ekonomi, dan sebagainya dan sebagainya. Hal ini jangan sampai dengan pernikahan atau dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut menjadikan nanti anak tersebut menjadi justru masa depannya tidak menentu. Inilah yang perlu kita perhatikan semuanya. Terlebih-lebih apabila ada permohonan dispensasi kawin di mana calon pasangan anak tersebut ternyata ada rentang usia yang sangat berbeda. Maka rekan-rekan harus betul-betul memperhatikan, harus menggali apa penyebab anak tersebut mau menikah dengan usia seperti ini. Kenapa demikian? Karena di sini kemungkinan adanya suatu hubungan atau relasi kuasa. Adanya ketidakberdayaan dari anak tersebut. Mungkin saja karena faktor ekonomi ataukah karena status sosial. Hal ini rekan-rekan harus pertimbangkan betul. Karena dengan adanya perbedaan usia yang cukup berbeda, ini kemungkinan hal tersebut terpaksa anak harus terima. Apabila demikian, perlu rekan-rekan memperhatikan dan menggali apa sih penyebabnya. Begitu pula menanyakan kepada anak, apakah benar anak tersebut betul-betul atas kehendaknya ingin menikah dengan orang yang usianya cukup jauh berbeda. Kenapa mereka menghendaki pernikahan itu? Ini harus kita gali betul supaya jangan sampai dengan mengabulkannya permohonan ini, maka justru kita menjerumuskan anak tersebut ke arah yang membuat dirinya bukan bahagia, tapi justru akan mengalami penderitaan karena terpaksa harus menjalin suatu atau membina suatu rumah tangga yang bukan atas kehendak dirinya. Jadi terkait dengan permohonan dispensasi kawin, saya rasa rekan-rekan bisa betul-betul menjadikan acuan Perma 5 2019 ini, karena di dalam Perma 5 2019 sudah diatur secara detail bagaimana sih teknik mengadilinya, apa yang harus dilakukan oleh hakim, bagaimana cara-cara bertanyanya, dan begitu pula bagaimana ada hukum acara di sana yang diterobos, di mana apabila keduanya adalah masih status anak, maka permohonan bisa diajukan di satu tempat. Jangan sampai rekan-rekan nantinya apabila ada permohonan yang diajukan oleh dua orang calon pasangan, rekan-rekan malah menolak dengan alasan ini bukan menjadi kompetensi saudara. Padahal hal ini sudah diatur dalam Perma 5. Di mana ada terobosan di sana
bahwa apabila dua-duanya anak, maka permohonan bisa diajukan di tempat yang sama, salah satu tempat tinggal orang tua. Ini juga perlu rekan-rekan perhatikan mengenai soal agama anak tersebut. Jadi apabila antara anak dan orang tua berbeda agama, maka permohonannya harus diajukan di pengadilan sesuai dengan agama anak. Jadi jangan dilihat bahwa sesuai dengan agama pemohon, akan tetapi dalam perma ini sudah mengatur bahwa harus sesuai dengan agama anak. Kenapa demikian? Karena anaklah yang akan melangsungkan perkawinan. Anaklah yang akan mengalami atau menjalani semua ini. Dan otomatis apabila anak menjalani perkawinan akan mengacu kepada agama anak tersebut. Itulah sehingga dalam perma sudah diatur sedemikian rupa. Bagaimana sih teknik-teknik, bagaimana rekan-rekan bersikap, bagaimana menggali fakta yang ada supaya anak bisa terbuka, bisa memperlancar, dan bisa rekan-rekan bisa memahami atau mengetahui sejauh mana anak menghendaki adanya perkawinan yang diajukan permohonan oleh orang tuanya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan Perma 5, baik mengenai bagaimana tata cara pengajuannya, bagaimana rekan-rekan bersikap di persidangan, dan bagaimana menghadapi apabila ada kebutuhan khusus, dan terutama terkait dengan disabilitas, rekan-rekan harus ingat bahwa di sana boleh diajukan atau didengar keterangannya melalui audio visual. Jadi jangan, meskipun disable, rekan-rekan harus memaksakan dia harus hadir. Padahal teknik atau IT sekarang sudah canggih, sehingga dalam perma ini sudah diatur bagaimana seandainya terhadap anak yang berkebutuhan khusus yang mengajukan permohonan ini, bagaimana mendengarkannya, apakah bisa didengar melalui audiovisual atau bagaimana. Perma 5 sudah mengatur semuanya. Jadi rekan-rekan sisa mempedomani Perma 5 dan mudah-mudahan ada keseragaman pemahaman di antara rekan-rekan hakim semuanya, baik dari pengadilan agama maupun pengadilan negeri dalam hal memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Karena permohonan dispensasi kawin ini yang kita hadapi adalah anak yang merupakan generasi penerus bangsa, yang merupakan orang yang harus kita lindungi, bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua selaku warga negara untuk melindungi anak guna masa depan bangsa kita. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Hakim, dalam mengadili perkara, ulang lagi Dedek? Ya, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, nanti bisa ulang kita lagi, Ibu ulang lagi ya, Bu ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Hakim, dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, sebagaimana ketentuan dalam Perma nomor 5 tahun 2019, ada beberapa kondisi-kondisi khusus yang dimiliki anak ataupun pemohon. Untuk itu, tentu perlu dipahami oleh hakim untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila terdapat permasalahan terkait kondisi-kondisi khusus dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin ini. Maka dalam kesempatan pertemuan ini, saya akan menguraikan tentang materi yang berkaitan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin dengan kondisi khusus. Adapun kondisi-kondisi khusus yang dimaksud adalah berkaitan dengan kedudukan dan identitas pemohon, kondisi khusus anak, kebutuhan layanan bagi anak,
serta pertimbangan lainnya. Kita lanjutkan permasalahan subtopik, permasalahan terkait kebutuhan layanan anak, yang terdiri dari kebutuhan layanan bantuan hukum, konseling, dan pembebasan biaya perkara. Mari kita masuk kepada pokok bahasan. Yang pertama, kebutuhan layanan hukum bagi anak. Bahwa ribuan anak perempuan dan anak laki-laki yang orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan tidak memiliki akses untuk mendapat bantuan hukum. Padahal setiap orang berhak untuk mendapat bantuan hukum, termasuk jaminan bantuan hukum bagi anak. Dasar hukum adalah Pasal 16 dan Pasal 26 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Demikian juga Pasal 4, 5, 6, dan 12 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum menyebutkan bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan yang merupakan kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dengan tujuan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga menyebutkan bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan. Baik itu dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim, yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar. Karena itu, hakim perlu memastikan apakah anak memiliki bantuan hukum. Jika memiliki, apakah anak dimohonkan sudah mendapatkan nasihat hukum tentang hak mereka dari bantuan hukum tersebut. Jika sudah mendapatkan, dari mana pula bantuan hukum tersebut berasal? Perlu dilihat, apakah bantuan berasal pos bantuan hukum pengadilan, kantor advokat, lembaga bantuan atau LBH, penyedia layanan bantuan hukum lainnya. Demikian juga, hakim juga perlu menanyakan apakah anak atau pemohon membutuhkan bantuan hukum dalam bentuk lainnya. Jika perlu, hakim dapat menanyakan bentuk bantuan hukum apa yang dibutuhkan oleh anak. Apakah terkait penyusunan dan persiapan dokumen, pendampingan di persidangan, pendampingan di luar pengadilan, bentuk bantuan hukum lainnya. Dan jika anak tidak mendapat bantuan hukum, maka hakim menggali penyebab tidak adanya bantuan hukum, apakah tidak membutuhkan, atau kekurangan biaya, atau terkendala dengan lokasi, dan lain-lain sebagainya. Demikian pula, hakim dapat merujuk anak ke layanan bantuan hukum gratis. Seperti Posbakum, yaitu layanan hukum bagi masyarakat
yang tidak mampu yang disediakan di pengadilan dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, meringankan beban biaya, dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses konsultasi hukum. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Perma 3, Pasal 3 Perma nomor 1 tahun 2014. Hakim juga dapat merujuk anak ke layanan bantuan hukum lain seperti kantor advokat, UPTD PPA, atau penyedia bantuan hukum lain. Untuk itu, hakim melihat lampiran daftar lembaga layanan dalam buku saku sesuai kebutuhan untuk dijadikan sebagai rujukan. Kedua, kebutuhan konseling, yaitu hakim perlu memastikan apakah anak yang diajukan permohonan sudah mendapatkan konseling tentang dampak dari perkainan yang dimohonkan pada kehidupan mereka. Nah, jika sudah mendapatkan konseling, hakim perlu memastikan apakah anak sudah memperoleh pemahaman mengenai dampak-dampak perkawinan anak dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, pengasuhan anak, kemungkinan juga adanya konflik dalam rumah tangga. Juga, hakim perlu menanyakan siapa yang mendampingi atau yang memberikan konseling terhadap anak. Apakah dari UPTD PPA, Dinas Sosial, KPAI, atau KPAD, BKKBN, Tenaga Kesehatan, Psikolog, dan terakhir lembaga penyedia layanan pendamping lainnya. Jika si anak belum mendapatkan konseling, hakim menggali apa penyebabnya. Dan hakim perlu menjalankan hal-hal sebagai berikut. Menyarankan agar anak didampingi pendamping. Pendamping dapat berupa orang tua, pekerja sosial, psikolog, atau orang lain yang dipercaya oleh anak. Ini didasarkan pada ketentuan pasal 15 huruf C Perma nomor 5 tahun 2019. Bisa merujuk anak ke psikolog atau lembaga pendampingan seperti UPTD PPA, Dinas Sosial, KPAI, Garing KPAD, dan lembaga pendamping lainnya. Juga dengan melihat lampiran daftar layanan pendampingan di buku saku ini untuk dijadikan rujukan yang dapat diberikan kepada anak. Selanjutnya terakhir, layanan pembebasan biaya perkara. Langkah-langkah pengajuan pembebasan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perma nomor 1 tahun 2014. Yang pertama, pengajuan tertulis dari pemohon atau termohon sebelum sidang pertama. Dilanjutkan oleh panitera memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan kesediaan anggaran pengadilan. Jika anggaran MA tidak tersedia, maka kasus tersebut dapat didaftarkan sebagai kasus prodeo murni. Selanjutnya, Ketua Pengadilan berwenang melakukan pemeriksaan dokumen tersebut berdasarkan pertimbangan panitera. Dan terakhir, jika diterima, pemohon menerima surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara. Tapi jika ditolak, tentunya proses berperkara dilaksanakan seperti biasanya. Jika pemohon mengajukan pembebasan biaya perkara atau prodeo, hakim melalui panitera dapat memeriksa apakah pemohon termasuk dalam basis data terpadu daftar penduduk miskin yang dikeluarkan oleh TNP 2K. Jika identitas pemohon tidak ada dalam basis data terpadu daftar penduduk miskin tersebut, maka panitera perlu mengecek apakah pemohon memiliki salah satu dari surat keterangan di bawah ini. Hal mana
dalam ketentuan pasal 7 ayat 2 Perma nomor 1 tahun 2014 dijelaskan, yaitu dapat menunjukkan kartu keluarga miskin atau KKM, atau kartu jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas, kartu beras miskin atau Raskin, atau kartu program keluarga harapan PKH, kartu bantuan langsung BLT, dan bisa juga kartu perlindungan sosial KPS. Terakhir, surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah atau kepala wilayah setempat. Dalam hal ini, tentunya panitera atau sekretaris memastikan ketersediaan anggaran di Mahkamah Agung untuk pemberian layanan pembebasan biaya perkara, sebagaimana dalam pasal 9 Perma nomor 1 tahun 2014, atau apakah kasus ini terdaftar sebagai kasus prodeo murni. Untuk itu, Ketua Pengadilan berwenang untuk menentukan pemberian layanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan pertimbangan panitera atau sekretaris dengan menggunakan anggaran Mahkamah Agung, pengadilan, atau pihak lain, sebagaimana diatur dalam pasal 9 Perma nomor 1 tahun 2014. Penanganan permohonan berperkara secara prodeo murni dapat dilakukan dengan Ketua Pengadilan Agama menunjuk hakim. Saat persidangan di tingkat pertama, permohonan pembebasan biaya perkara disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat atau pemohon. Kemudian hakim memberikan kesempatan bagi pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut. Selanjutnya, hakim membuat putusan sela yang mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan berperkara secara prodeo. Nah, dalam hal ini, pembebasan biaya perkara dapat dilakukan melalui posbakum pengadilan. Terkait pembebasan biaya perkara posbakum berperan sebagai salah satu sumber informasi atau pengajuan pembebasan biaya perkara dengan cara yaitu memberikan informasi kepada para pihak tentang biaya perkara kepada ketua pengadilan untuk pembebasan biaya perkara sesuai dengan syarat yang berlaku yang selanjutnya akan diberikan kepada panitera sebagaimana pasal 5 dan 9 Perma nomor 1 tahun 2014. Kemudian memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara. Ini tercantum dalam pasal 32 ayat 4 Perma nomor 1 tahun 2014. Kemudian kita masuk dalam subtopik permasalahan terkait pertimbangan lainnya. Dalam pertimbangan lainnya dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin terdiri dari hak pendidikan anak, hak anak untuk didengar, terakhir kepentingan terbaik anak. Mari kita masuk kepada pokok bahasan yang pertama, yaitu terkait hak pendidikan anak. Bahwa Konvensi Hak Anak pasal 28 angka 1 dan pasal 29 bahwa negara-negara peserta perlu mengakui hak anak atas pendidikan dan mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Ayat 1 dan Ayat 2, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu, setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta dididik, dan atau pihak lain, termasuk juga pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas dan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan. Dalam pasal Perma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun untuk semua anak. Demikian juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Untuk itu, hakim perlu menanyakan, apakah anak yang diajukan permohonan masih duduk di bangku sekolah? Jika iya atau masih bersekolah, hakim dapat menanyakan anak berada di tingkat apa dan kelas berapa anak tersebut. Jika tidak bersekolah, hakim perlu menanyakan berada di tingkat apa sekolah tertinggi yang dicapai atau kapan anak tersebut putus sekolah. Selanjutnya, hakim dapat memastikan terjaminnya pendidikan anak dengan cara hakim memerintahkan bahwa anak harus memulai kembali pendidikan 12 tahun wajib belajar sampai selesai. Hakim merujuk kepada lembaga pendidikan, baik formal maupun informal, untuk memastikan anak tetap dapat mengakses pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, terakhir hakim melakukan koordinasi dengan pendamping seperti dari KPAI atau UPTD PPA untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi anak kepada lembaga pendidikan yang dituju. Selanjutnya, berkaitan pertimbangan lainnya terkait hak anak untuk didengar. Bahwa 1 dari 2 anak tidak didengar di pengadilan. Padahal anak merupakan pihak yang paling terkena dampak dispensasi kawin. Hanya 55% putusannya secara jelas mencantumkan informasi anak yang diajukan dispensasi kawin dihadirkan ke persidangan. Sedangkan 45% lagi putusan belum mencantumkan informasi apakah anak dihadirkan dan didengar keinginannya pada persidangan. Untuk itu, hakim dapat memastikan pemahaman anak tentang rencana perkawinan yang dimohonkan dengan cara meminta keterangan anak seperti ketentuan pasal 13 ayat 1 Perma nomor 5 tahun 2019.
Hakim juga perlu bertanya kepada anak jika anak mengetahui tentang tujuan dari masuk perkawinan, harapan dan pengetahuan yang dimiliki terkait perkawinan tersebut. Kemudian hakim juga menggunakan hasil penelitian dari layanan psikolog dan pekerja sosial sebagai pertimbangan tentang perspektif anak terhadap perkawinan. Selanjutnya, pertimbangan lain berkaitan terkait kepentingan terbaik bagi anak. Bahwa hakim perlu menggali pandangan anak tentang perkawinan yang dimohonkan. Hakim perlu memberikan nasihat tentang potensi kondisi pendidikan anak ketika harus menjalankan perkawinan tersebut. Sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat 1 Perma nomor 5 tahun 2019. Hakim mengidentifikasi kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, anak-anak, dan orang tua. Ini dapat dilakukan dengan meminta rekomendasi dari pihak lain seperti UPTD PPA, psikolog, KPAI atau KPAD, dan lain-lain. Sebagaimana ketentuan pasal 16 huruf H Perma nomor 5 tahun 2019. Tentu diperlukan juga hakim memberikan saran kepada pemohon, anak, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali dari calon suami atau istri tentang potensi kondisi ekonomi, kesempatan kerja, dan lain-lain. Sebagaimana pasal 12 ayat 2 Perma nomor 5 tahun 2019. Hakim juga menggunakan dan mempertimbangkan peraturan daerah dan kondisi perkawinan anak di wilayah tersebut yang mendorong pencegahan perkawinan anak. Contoh yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Selong yang mengutip kebijakan pemerintah NTB dan budaya lokal yang tidak mendukung perkawinan anak. Hakim juga menggunakan budaya lokal, tradisi, bahkan dalil agama yang mendukung penghapusan perkawinan anak. Bapak Ibu Hakim, dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dispensasi kawin adalah persoalan yang kompleks. Dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, sangat penting untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam pemeriksaan perkara dari berbagai aspek, seperti aspek syar'i, sosiologis, psikologis, yuridis, dan kesehatan anak. Juga mempertimbangkan ketika berhadapan dengan anak dan pemohon yang berkebutuhan kondisi khusus untuk mengakomodir kepentingan terbaik anak dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin. Demikian dari pemaparan dan penjelasan dalam topik ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.